Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari tidur yang mirip dengan kematian. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Selalu dan senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu ibadah sholat subuh dan puasa Ramadan yang hari 10. Mudah-mudahan semua ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, amal baik kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, kita aturkan salawat salam Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan ngaji bersama, belajar bersama, kita amalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini babnya ganti, babnya tentang istiqomah. Kita dalam satu bab ambil 1-2 hadis yang pendek-pendek aja, karena ada yang panjang. Babnya tentang istiqomah. Ayat Al-Qur'annya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sekarang hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umar wa qila Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Umar atau Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, katakanlah, li, kepadaku, fil islami, di dalam agama Islam, qaulan, sebuah nasihat, sebuah petunjuk, sebuah ucapan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang saya tidak bertanya lagi tentang sesuatu itu kecuali kepada panjenengan ya Rasulullah. Jadi ya Rasul, berikan aku nasihat dalam Islam yang saya tidak akan bertanya lagi kecuali kepada engkau. Qala, Rasulullah menjawab, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, lalu kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim. Jadi ini tentang istiqomah. Istiqomah itu artinya luzum ta'ah, senantiasa terus-menerus dalam ketaatan. Jadi kalau bahasa Bapak Ibu lihat di Wikipedia, itu adalah konsekuen dan teguh hati. Itu artinya istiqomah. Biasanya istiqomah ini kami sampaikan doa kepada mu'alaf yang biasanya masuk Islam di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah. Biasanya begitu. Hadirin, jadi ketika ada mu'alaf atau masuk Islam di tempat sini, itu nasihat kami itu 5. Biasanya begitu. Pertama, Bapak Ibu harus menjaga iman Islam. Yang kedua, menjaga ibadah, belajar wudhu, belajar sholat, dan seterusnya. Yang ketiga, menjaga silaturahmi. Ya, nasihatnya begitu. Jangan sampai Bapak atau Ibu masuk Islam, orang tua kehilangan anaknya. Jangan sampai kita masuk Islam, saudara kehilangan saudara-saudaranya. Jadi
Jadi tetap menjaga silaturahmi kepada teman, keluarga yang masih non-Islam. Yang keempat yaitu menghargai orang lain, menghargai agama lain. Kita sebagai muslim tidak boleh mencaci agama orang lain, tidak boleh. Di sini nasihatnya begitu. Dan yang selanjutnya adalah menambah ilmu. Di sini nasihatnya begitu. Hadirin rahimahullah. Jadi mungkin para jamaah bertanya-tanya di mana sih memualafkan orang atau orang bisa mualaf. Di tempat kita ini bisa dapat sertifikat, langsung dapat sertifikat mualaf. Syaratnya foto sama materai saja. Jadi itu bayar tidak bayar gratis. Jadi saudara kita masuk Islam aja kita sudah sangat senang. Saudara kita masuk Islam aja kita sudah sangat senang. Jadi di sini bisa langsung dapat sertifikat. Hadirin rahimahullah, tentang istiqomah. Istiqomah ini ada 3. Pertama, istiqomah dalam akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Rasul terakhir Allah. Jadi kalau ada orang mengaku Jadi kalau ada orang yang mengaku Nabi sesudah Nabi Muhammad, kita wajib tidak percaya. Jadi syahadat ini mengajarkan kita disiplin akidah. Apakah ada orang yang mengaku Nabi? Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, Nabi palsu itu ada. Puasa yang lalu itu di Sumatera itu ada orang mengaku Nabi. Katanya punya mukjizat multi telepati ya, mukjizatnya bisa mendengar dari jauh. Lihat di YouTube. Nabi tebing tinggi judulnya itu ada mengaku Nabi. Banyak yang mengaku Nabi. Jadi syahadat ini mengajarkan kita disiplin akidah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Allah, Nabi terakhir Allah. Nah, istiqomah dalam akidah. Yang kedua, istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah tetap kita menjalankan sholat lima waktu sampai kapan? Sampai kita meninggal. Yang ketiga, istiqomah dalam akhlakul karimah, akhlak yang baik kepada sesama. Akhlak baik ini dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, pertama beril ma'ruf, memberi sesuatu yang baik yang membahagiakan orang lain. Yang kedua adalah kaful ada. Kaful ada itu mencegah sesuatu yang kira-kira tidak nyaman atau menyakitkan kepada orang lain. Mungkin para jamaah pas lewat jalan ada batu di tengah, kita singkirkan. Ada pecah di kaca, kita singkirkan. Contoh lain termasuk akhlak yang mulia ketika para jamaah habis sholat isya atau habis sholat subuh di masjid ini sudah tidak ada orang, kipas masih nyala, kita matikan kipasnya. Atau mungkin di masjid lain dimatikan kipasnya. Karena apa? Sudah ada yang dikipasi, orangnya sudah ada. Tidak mungkin lampu nyinari kipas lampu. Modern. Hadirin rahimahullah. Dan pun juga ketika para jamaah masuk WC muka atau WC masjid, kok di situ ada peninggalan orang, secakul gitu. Kita sampai bersihkan supaya apa? Supaya nanti orang selanjutnya nyaman. Wah, ini kalau nggak dibersihkan mengganggu stabilitas nasional. Jadi bersih aja malah ditambah atau bahasa campur. Hadirin rahimahullah, itu termasuk akhlak yang mulia. Yang ketiga, akhlak yang mulia itu adalah talaqatul wajhi, wajah yang ramah, wajah yang murah senyum, khususnya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu tolong kalau di rumah sering senyum pada suami. Karena apa? Kalau di rumah ibu meremut aja, sebesar apapun rumahnya, akan sesak. Apalagi rumahnya kecil, maka sesak lagi. Hadirin rahimahullah, itu istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlakul karimah. Sekarang bagaimana supaya kita istiqomah? Pertama, doa kepada Allah. Doa yang sering didoakan oleh Pak Imam kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam Islam. Itu berdoa. Yang kedua, bergaul dengan orang soleh,
so panjenengan semua bergaul dengan orang soleh. Karena apa? Nanti akan menular kesolehannya. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik akan nular. Dan bahkan yang tidak baik ini malah cepat nularnya daripada yang baik. Oh, sangat cepat. Oleh karena itu diantaranya kiat supaya istiqomah. Pertama, doa pada Allah. Kedua, berteman dengan orang soleh. Kiranya itu mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.